Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, ya Ilmuwan Muda. Channel yang inspiratif dan tentunya edukatif. Pada video kali ini guys, kita akan kembali lagi ya bedah skripsi. Khususnya di video ini adalah bedah skripsi jurusan psikologi. Dan di video ini khusus membahas bab satunya ya, yakni bab pendahuluan. Jadi buat kalian yang berada di jurusan psikologi, tonton videonya sampai selesai. Kemudian selalu mengingatkan buat kalian yang belum subscribe channel Ilmuwan Muda, buruan dan segera subscribe dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik seputar skripsi seputar mahasiswa dari kami. Oke, langsung saja saksikan yang satu ini, cekidot. Hai guys, gimana? Kalian sudah mendapatkan ide untuk skripsi kalian? Pada penulisan skripsi biasanya kita itu mengenal 6 poin-poin penting. Yang pertama ada judul, lalu ada bab 1, kemudian bab 2, lalu bab 3, selanjutnya bab 4, dan yang terakhir ada bab 5. Pada video ini kita akan khusus membahas seputar bab 1. Sebelum menulis bab 1 ini tentunya kita sudah mempunyai judul ya teman-teman. Kali ini kita akan khusus membahas seputar skripsi jurusan psikologi dengan judulnya adalah hubungan antara motivasi berprestasi dengan Adversity Quotient atau AQ pada siswa SMA Negeri 1 Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Skripsi ini ditulis oleh Kak Erlinda pada tahun 2022. Kak Erlinda ini lulusan Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Dalam menulis bab 1 atau pendahuluan ada beberapa poin di sini ya teman-teman. Yang pertama di skripsi ini ada yang namanya A, latar belakang masalah, kemudian yang B, rumusan masalah, yang C, tujuan penelitian, kemudian yang D, manfaat penelitian, dan yang E, ada keaslian penelitian. Lalu yang pertama di latar belakang masalah sendiri ada 5 langkah yang harus kalian lakukan. Apa saja langkahnya? Yang pertama, menentukan pokok permasalahan terlebih dahulu. Misalkan di sini ada 3 pokok permasalahan ya apabila kita ambil dari judul. Yang pertama tentang motivasi berprestasi, lalu yang kedua ada Adversity Quotient atau AQ dan siswa SMA. Setelah ditentukan, lalu bagian kedua adalah diurutkan dari umum ke khusus. Kenapa harus diurutkan? Supaya arah permasalahan yang ingin diselesaikan jelas dan terlihat mengalir. Model penulisan dari umum ke khusus ini juga disebut sebagai model segitiga terbalik. Jadi diurutkan dulu ya. Yang pertama misalnya kita membahas yang luas dulu, yakni tentang siswa SMA. Bisa seperti ini. Masa usia siswa atau siswi sekolah menengah atas atau SMA bertepatan dengan masa remaja. Nurlok dalam Octavia tahun 2020 menyatakan bahwa masa remaja dimulai pada saat anak mulai matang secara seksual dan berakhir pada saat mencapai usia dewasa secara hukum. Selanjutnya menurut Puryani dan Dewi tahun 2020 menjelaskan keberhasilan siswa dalam pembelajaran tergantung pada bagaimana siswa mengatasi kesulitan yang ada. Cara mengatasi kesulitan setiap orang berbeda-beda. Demikian pula tingkat kecerdasan orang relatif berbeda-beda. Kecerdasan dalam menghadapi suatu kesulitan termasuk salah satu jenis Adversity Quotient merupakan kecerdasan individu dalam menghadapi setiap permasalahan yang muncul. Jadi pokok permasalahan yang kedua adalah Adversity Quotient. Lalu dihubungkan lagi dikerucutkan ke motivasi berprestasi. Menurut Scott tahun 2020, salah satu faktor yang mempengaruhi Adversity Quotient adalah motivasi. Karena siswa yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi hanya akan mencapai prestasi akademik yang tinggi apabila rasa takut akan kegagalan lebih rendah daripada rasa keinginannya untuk berhasil. Lalu bagian ketiga yang perlu diperhatikan adalah jadikan setiap pokok permasalahan sebagai ide pokok dalam setiap paragraf. Jadi nantinya setiap paragraf harus terdiri dari satu ide pokok. Tidak boleh ada 2 ide pokok tergabung dalam satu paragraf. Mengapa demikian? Karena nanti setiap paragraf akan sulit dipahami jika lebih dari 2 ide pokok di dalamnya. Tapi satu ide pokok ini bisa dikembangkan juga sampai dengan 2 atau 3 paragraf. Jadi misalkan tulisan mengenai Adversity Quotient atau AQ dijabarkan hingga 3 paragraf, lalu tentang motivasi berprestasi 4 paragraf, dan seterusnya. Perlu diperhatikan juga bahwa setiap paragraf nantinya minimal harus terdiri dari 3 kalimat. Oke, misalkan contohnya seperti ini ya teman-teman. Yang pertama terkait siswa SMA. Masa usia siswa atau siswi sekolah menengah atas atau SMA bertepatan dengan masa remaja. Masa remaja dimulai pada saat anak mulai matang secara seksual dan berakhir pada saat mencapai usia dewasa secara hukum.
Ini menurut Octavia tahun 2020. Lalu yang kedua misalkan terkait Adversity quotient. dalam distrik persekolahan Adversity quotient. digunakan untuk membantu para guru mengembangkan daya tahan dan keuletan mereka dalam memberikan pelajaran yang mempunyai makna dan tujuan. Ini menurut Stoltz tahun 2020. Lalu selanjutnya terkait motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi adalah suatu dorongan yang dimiliki banyak orang untuk mengejar dan mencapai tujuan yang menantang. Individu dengan dorongan ini mengharapkan mencapai sasaran dan menaiki tangga keberhasilan. Ini menurut Wibowo tahun 2016. Misalkan ya, coba bayangkan teman-teman, kalau kalian mempunyai 5 pokok permasalahan, nah sedangkan satu ide pokok itu sendiri bisa jadi 2 sampai dengan 3 paragraf. Kalau kalian punya 5 berarti sudah ada 10 bisa, 15 bisa. Nah banyak kan? Lalu yang perlu digarisbawahi nantinya, setiap paragraf itu minimal terdiri dari 3 kalimat ya teman-teman. Jadi paling sedikit 3. Banyak boleh, lebih sedikit jangan, karena kurang dari 3 itu belum satu paragraf. Kemudian yang bagian keempat teman-teman yang harus diperhatikan adalah tuliskan penelitian sebelumnya dan bandingkan dengan penelitianmu. Jadi kalian tulis di sini penelitian sebelumnya itu seperti apa. Misalnya dari jurnal-jurnal siapa, tahun berapa itu meneliti tentang apa, lalu bandingkan dengan penelitian kalian yang membahas seputar apa. Misalnya pada skripsi ini seputar hubungan antara motivasi berprestasi dengan Adversity quotient. peneliti membandingkan dengan penelitian terdahulu oleh Ramadhani tahun 2020 tentang hubungan antara Adversity quotient. dan motivasi berprestasi pada siswa yang mengikuti SPP SKS SMPN 1 Sedati Sidoarjo. Lalu poin yang kelima, munculkan alasan pentingnya dilakukan penelitian. Setiap alasan tersebut nantinya juga disertai bukti berupa referensi dari sumber yang terpercaya, baik itu jurnal, surat kabar, buku, atau yang lainnya. Jadi di latar belakang kalian harus menunjukkan mengapa penelitian ini harus dilakukan, alasan logisnya apa, kalau disambungkan dengan contoh sebelumnya, misalkan bagaimana hubungan antara motivasi berprestasi dengan Adversity quotient. khususnya pada siswa SMA Negeri 1 Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Hal ini menunjukkan bahwa siswa memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda dalam menghadapi situasi tersebut. Berdasarkan wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Adversity quotient. atau kecerdasan dalam menghadapi kesulitan pada siswa SMA Negeri 1 Darul Makmur harus ditingkatkan. Seharusnya para siswa harus memiliki Adversity quotient. yang tinggi agar kedepannya dapat menghadapi kesulitan, menghilangkan rasa mudah menyerah dan mengubah hambatan atau kesulitan menjadi peluang. Karena semakin jelas dan kuat alasan yang kalian munculkan, maka itu akan membuktikan bahwa penelitian kalian sangat penting untuk dilakukan. Poin kelima ini biasanya terletak di bagian akhir latar belakang ya teman-teman. Kemudian ada 4 hal terkait referensi yang perlu diperhatikan. Apa saja itu? Yang pertama, 1. Gunakan referensi paling update. Referensi paling terbaru kalau bisa 3 sampai dengan 5 tahun terakhir. Misalkan sekarang tahun 2022, maka kalian bisa menggunakan tahun 2021, tahun 2020 sampai dengan tahun 2017. Tapi base-nya ini khusus jurnal ya guys, sedangkan untuk buku tahun-tahun 90-an tidak apa-apa, tidak masalah. Kenapa? Karena buku itu sudah terpercaya dan belum ada pembaharuan sebelumnya. Sedangkan jurnal sering ada penelitian yang terbaru. Lalu poin yang kedua adalah gunakan referensi yang berhubungan. Jadi perhatikan korelasinya saat kalian memutuskan memasukkan atau menambahkan referensi. Harus diperhatikan apakah benar-benar memiliki hubungan atau tidak. Atau ada hubungannya sedikit, tidak masalah. Tapi kalau tidak ada hubungannya atau hubungannya terlalu jauh, sebaiknya jangan digunakan. Selanjutnya poin yang ketiga yang harus diperhatikan adalah referensi hanya sebagai penunjang. Yang paling penting adalah gagasan atau ide dari penulis itu sendiri. Jadi gagasan kalian yang berperan penting di sebuah skripsi. Karena skripsi adalah sebuah karya tulis yang muncul dari ide, sedangkan referensi itu untuk menguatkan ide yang disampaikan supaya benar-benar rasional dan bisa dilogika. Kemudian poin yang keempat adalah jangan malas mengubah cara penyampaian. Perlu diperhatikan, kalian harus menggunakan bahasa sendiri dan juga baku sekaligus mudah untuk dimengerti. Jadi stop plagiarisme atau kalian mencontoh, kalian menuliskan tulisan orang lain tanpa mencantumkan sumber atau tanpa mengubah tulisan tersebut, itu bisa tercek plagiarisme ya teman-teman. Lanjut ke rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini adalah apakah terdapat hubungan antara motivasi berprestasi dengan Adversity quotient. atau AQ pada siswa SMA Negeri 1 Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Lalu poin yang selanjutnya terkait tujuan penelitian. Karena pada rumusan masalah terdapat 1 poin, maka pada tujuan penelitian juga terdapat 1 poin,
yakni untuk melihat hubungan antara motivasi berprestasi dengan Adversity quotient. atau AQ pada siswa SMA Negeri 1 Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Kemudian lanjut ke manfaat penelitian. Keberhasilan penelitian ini akan memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Yang pertama yakni manfaat teoritis. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat pada kemajuan, memperkaya wawasan ilmu, dan dapat memberi kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang psikologi pendidikan. Akan pentingnya mengembangkan motivasi berprestasi dan Adversity quotient. Lalu yang kedua adalah manfaat praktis. Adapun manfaat praktis yang peneliti harapkan di sini yang A ada bagi siswa. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan atau referensi bagi siswa SMA Negeri 1 Darul Makmur untuk melihat bahwa pentingnya motivasi berprestasi dan Adversity quotient. untuk pencapaian kesuksesan. Agar kedepannya siswa lebih mudah bertahan, tidak mudah menyerah dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Kemudian manfaat yang kedua yang B yakni bagi guru dan sekolah. Adapun manfaat bagi guru dan sekolah yaitu untuk mengetahui gambaran motivasi berprestasi dan Adversity quotient. bagi siswa SMA Negeri 1 Darul Makmur dan sebagai sekolah yang membantu menyediakan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk lebih mengenal, memahami, dan mengarahkan siswa agar dapat menjadi generasi penerus yang memiliki Adversity quotient. yang baik. Lalu poin selanjutnya terkait keaslian penelitian. Pada poin ini dipaparkan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema atau yang memiliki kesamaan topik penelitian. Kemudian dijelaskan perbedaannya dengan penelitian kita. Misalkan pada penelitian yang dilakukan oleh Rahayu tahun 2018 dengan judul hubungan Adversity quotient. dengan motivasi berprestasi di moderatori jenis kelamin pada siswa SMPN 1 Tekung. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama mengetahui tingkat motivasi berprestasi, lalu yang kedua mengetahui tingkat Adversity quotient. siswa, kemudian yang ketiga mengetahui hubungan antara Adversity quotient. dengan motivasi berprestasi siswa, kemudian yang keempat mengetahui hubungan antara Adversity quotient. dengan motivasi berprestasi di moderatori oleh jenis kelamin. Kemudian subjek penelitian 65 siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Tekung. Penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan klaster random sampling. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah terletak pada subjek, jumlah sampel, teknik pengambilan sampel, dan kebalikan variabel terikat dan variabel bebas. Maka dari itu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti. Nah, bagaimana teman-teman sobat ilmuwan muda? Itu tadi adalah bedah skripsi jurusan psikologi ya, khususnya di bab satunya yakni bab pendahuluan. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Apabila ada yang kurang jelas bisa kalian langsung saja tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Oke, apabila video ini bermanfaat jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Cukup sekian dari Ayam, salam dari kami, salam ilmuwan muda. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube kalian semua. Ya, ilmuwan muda, channel yang inspiratif dan tentunya edukatif. Pada video kali ini guys, kita akan kembali lagi ya bedah skripsi. Khususnya di video ini adalah bedah skripsi jurusan psikologi. Dan di video ini khusus membahas bab satunya ya, yakni bab pendahuluan.